Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 dengan beranggotakan Fadila Rahmadani, Siti Mardian Mustika, dan Muhammad Syahid akan menjelaskan materi tentang motivasi. Di sini dosen pengampu kami ialah Ibu Mila Juliawati, BSOC SC, MSOC SC. Baik, langsung saja lanjut ke materi. Jadi selamat mendengarkan. Motivasi. Motivasi adalah keinginan untuk melakukan sesuatu dan menentukan kemampuan bertindak untuk memuaskan kebutuhan individu. Suatu kebutuhan yang tidak terpenuhi menciptakan ketegangan, sehingga merangsang dorongan dalam diri individu. Dorongan-dorongan ini menghasilkan suatu pencarian untuk menemukan tujuan-tujuan tertentu yang jika tercapai akan memuaskan kebutuhan dan menyebabkan penurunan ketegangan. Ciri-ciri individu yang memiliki motivasi. Menurut Atkinson, menjelaskan bahwa untuk mengetahui motivasi berprestasi, seseorang terdapat dua kecenderungan perilaku, yaitu yang pertama, individu yang cenderung mengejar atau mendekati kesuksesan. Yang kedua, individu yang berusaha menghindari kegagalan. Menurut Wiener, yang pertama, individu yang menunjukkan aktivitas yang berprestasi. Yang kedua, individu yang menunjukkan ketekunan dan tidak putus asa dalam menghadapi kegagalan. Yang ketiga, individu yang memilih tugas-tugas tingkat kesulitan yang sedang. Jadi, kesimpulan ciri-ciri individu yang memiliki motivasi ialah menyukai balikan yang cepat dan efisien mengenai prestasinya, juga bertanggung jawab dalam memecahkan masalah, dan akan selalu bekerja keras, tangguh, tidak mudah putus asa, serta efektif dan efisien dalam upayanya mencapai tujuan. Beberapa pendekatan mengenai motivasi. Menurut Bangun, dalam perkembangannya, motivasi dapat dipandang menjadi 4 pendekatan, yaitu yang pertama pendekatan tradisional, yang kedua pendekatan hubungan manusia, yang ketiga pendekatan sumber daya manusia, dan yang keempat pendekatan kontemporer. Pendekatan tradisional pertama sekali dikemukakan oleh Frederick W. Taylor dari Manajemen Ilmiah. Pada pendekatan ini, manajer menentukan cara yang paling efisien untuk pekerjaan berulang dan memotivasi karyawan dengan sistem intensif upah. Pendekatan hubungan manusia. Pendekatan hubungan manusia selalu dikaitkan dengan pendapat Elton Mayo. Pendekatan ini, manajer dapat memotivasi karyawan dengan memberikan kebutuhan sosial serta dengan membuat mereka merasa berguna dan lebih penting. Pendekatan sumber daya manusia. Para pencetus teori lainnya seperti McGregor melontarkan kritik kepada model hubungan manusia dengan mengatakan konsep tersebut hanya merupakan pendekatan yang lebih canggih untuk memanipulasi karyawan. Pendekatan sumber daya manusia yang menyatakan bahwa karyawan dimotivasi oleh banyak faktor, tidak hanya uang atau keinginan untuk mencapai kepuasan, tetapi juga kebutuhan untuk berprestasi dan memperoleh pekerjaan yang berarti. Pendekatan kontemporer. Pendekatan kontemporer didominasi oleh 3 tipe motivasi, yaitu teori isi, teori proses, dan teori penguatan. Pada teori isi menekankan pada teori kebutuhan-kebutuhan manusia. Pada teori proses terdapat 2 teori motivasi yang berpusat pada bagian para anggota organisasi mencari penghargaan dalam keadaan bekerja. Dan teori penguatan berpusat pada bagaimana karyawan mempelajari perilaku kerja yang diinginkan. Teori motivasi. Yang pertama ada teori motivasi dari Abraham Maslow atau juga disebut dengan teori kebutuhan. Abraham Maslow mengemukakan bahwa pada dasarnya semua manusia memiliki kebutuhan pokok. Ia menunjukkan dalam 5 tingkatan yang berbentuk piramid. Orang memulai dorongan dari tingkatan terbawah. 5 tingkat kebutuhan itu dikenal dengan sebutan hierarki kebutuhan Maslow. Dimulai dari kebutuhan biologis dasar sampai motif psikologis yang lebih kompleks yang hanya akan penting setelah kebutuhan dasar terpenuhi. Yang kedua, teori motivasi dari Herzberg atau teori 2 faktor. Menurut Herzberg, ada 2 jenis faktor yang mendorong seseorang untuk berusaha mencapai kepuasan dan menjauhkan diri dari ketidakpuasan, yaitu yang A, faktor higien atau memotivasi seseorang untuk keluar dari ketidakpuasan. Yang B, yaitu faktor motivator atau memotivasi seseorang untuk berusaha mencapai kepuasan.
Yang ketiga yaitu teori motivasi dari Douglas McGregor mengemukakan dua pandangan manusia yaitu teori X negatif dan teori Y positif. Menurut teori X, 4 penggadaian yang dipegang manajer. Yang keempat yaitu teori motivasi dari Froome atau teori harapan. Teori dari Froome tentang cognitive theory of motivation menjelaskan mengapa seseorang tidak akan lakukan sesuatu yang ia yakini ia tidak dapat melakukannya, sekalipun hasil dari pekerjaan itu sangat dapat ia inginkan. Yang kelima yaitu teori motivasi dari Achievement McClellan atau teori kebutuhan berprestasi. Teori yang dikemukakan oleh McClellan menyatakan bahwa ada 3 hal penting yang menjadi kebutuhan manusia, yaitu yang pertama need for achievement atau kebutuhan akan prestasi. Yang kedua yaitu need for affiliation atau kebutuhan akan hubungan sosial, hampir sama dengan social need-nya Maslow. Yang ketiga yaitu need for power atau dorongan untuk mengatur. Yang keenam, teori motivasi dari Clayton Alderfer. Di sini Alderfer mengemukakan bahwa jika kebutuhan yang lebih tinggi tidak atau belum dapat dipenuhi, maka manusia akan kembali pada gerak yang fleksibel dari pemenuhan kebutuhan dan dari waktu ke waktu. Yang ketujuh yaitu teori penetapan tujuan atau goal setting theory dari Edwin Locke yang mengemukakan bahwa dalam penetapan tujuan memiliki 4 macam mekanisme motivasional, yaitu yang pertama tujuan-tujuan mengarahkan perhatian, yang kedua tujuan-tujuan mengatur upaya, yang ketiga tujuan-tujuan meningkatkan persistensi, dan yang keempat tujuan-tujuan menunjang strategi-strategi dan rencana-rencana kegiatan. Jenis-jenis motivasi. Jenis-jenis motivasi dapat dikelompokkan menjadi 2 jenis menurut Melayu SP Hasibuan 2005, yaitu sebagai berikut. 1. Motivasi positif. Dalam kurung insentif positif. Manajer memotivasi bawahan dengan memberikan hadiah kepada mereka yang berprestasi baik. Dengan motivasi positif ini, semangat kerja bawahan akan meningkat karena manusia pada umumnya senang menerima yang baik-baik saja. Motivasi negatif. Dalam kurung insentif negatif. Manajer memotivasi bawahannya dengan memberikan hukuman kepada mereka yang pekerjaannya kurang baik, dalam kurung prestasi rendah. Dengan memotivasi negatif ini, semangat kerja bawahan dalam waktu pendek akan meningkat karena takut hukuman. Penggunaan kedua motivasi tersebut haruslah diterapkan kepada siapa dan kapan agar berjalan efektif merangsang gerak bawahan dalam bekerja. Menurut Sudirman 2005, motivasi dibedakan antara 2 jenis yaitu 1. Motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik adalah motif-motif dalam kurung daya penggerak yang menjadi aktif dan berfungsi tidak perlu dirangsang dari luar karena dari individu sudah terdapat dorongan untuk melakukan sesuatu. 2. Motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik adalah dorongan yang menggerakkan seseorang untuk melakukan sesuatu itu bersumber pada suatu kebutuhan yang harus dipenuhi. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi berprestasi. Beberapa faktor yang mempengaruhi motivasi berprestasi antara lain adalah 1. Inteligensi adalah kemampuan mental yang kompleks yang ada pada diri seseorang. Kemampuan tersebut akan melatar belakangi perilaku seseorang, baik dalam memecahkan masalah maupun menghadapi hal baru. Makin tinggi inteligensi atau kemampuan seseorang, maka makin tinggi pula tingkat kreativitas yang dilakukan dalam berprestasi. 2. Kebutuhan dan pendidikan, tingkat pendidikan dan variasi serta macam keilmuan yang dikuasai akan melatar belakangi sikap hidup, konsep hidup dan perilaku seseorang dalam menghadapi macam dan tingkat kebutuhan baik yang berasal dari dalam diri maupun dari luar individu. Yang kehidupan sehari-harinya makin tinggi tingkat pendidikan seorang, makin luas cakupan pengetahuan yang dikuasai atau diperolehnya. Hal ini akan melatar belakangi perbedaan sikap, pola hidup maupun strategi yang diambil dalam problem solving serta berbagai macam kegiatan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian penjelasan dari kami, semoga bermanfaat.